Hai guys, so hari ini gue akan menjadi salah satu speaker di TEDx Universitas Prasetya Mulia. Dan gue mau kalian untuk ikut gue melihat behind the scene kegiatan gue hari ini. Yuk. So sebenarnya itu gue pernah jadi pembicara TEDx juga. Kayak 2016, 2017 gue lupa deh, tapi beberapa tahun lalu. Tapi mungkin ya karena waktu itu gue bukannya nggak well prepare, tapi lebih kayak masih jam terbang kurang tinggi, terus ngomongnya kurang becus. Jadi pas gue ngomong di atas panggung itu kayak tremor. When I start doing magic, well for me, magic is more like a quality time for me with a deck of cards. And then topik yang gue bawakan itu ya basically sama sih, tentang passion, tentang apa ya, tentang pekerjaan gue as a magician, as a playing card designer. Sorry, 5 years? Yeah, 5 years now. And I've been designing more than 20 playing cards. Itu agak ngeblank tengah-tengah. Dan tiap TED Talk kan dikasih kayak jatah waktu sekitar 15-18 menit. Gue cuman ngomong sekitar 10 menit. Dan di awal TED Talk-nya juga gue sedikit dibuat nervous karena pas gue ngomong mikrofon gue nggak bekerja secara maksimal. And then ada salah satu dari audience di bawah teriak kayak, "Hey, I cannot hear your voice." Itu ya buat gue kayak, oh my god, itu belum apa-apa udah langsung kayak dibuat deg-degan. And then the rest of the talk is basically, buat gue sih itu kacau sih. And then oke lah, sebagai profesional gue jalanin TED Talks-nya. And beberapa bulan kemudian ada yang bilang katanya TED Talk gue udah ada di YouTube. Pas gue nonton, kualitas gue nggak bilang jelek sih, tapi ya gue juga nggak bisa blame someone else gitu kan. Kualitasnya kurang oke, videonya goyang-goyang, and then audionya kayak agak jauh. Back in 2001, almost 15 years now, over 15 years now. When I started doing magic, well, dan buat gue kayak, oh man, I wish I can do it again. I can do another TED Talk. Dan akhirnya hari ini bisa nih. 2019 kemarin gue sempat di-approach sama satu mahasiswa dari Universitas Prasetya Mulia dekat rumah gue juga di daerah Serpong. Dia bilang mau nggak jadi pembicara juga, dan gue bilang ya udah bagus, gue mau karena dulu gue pernah jadi TED speaker, TEDx speaker, dan gue kurang suka kualitasnya dan resultnya. Jadi gue bilang ya udah gue terima aja, yes. Dan setelah gue say yes, tadi emang sebenarnya mau diadainnya tuh sekitar bulan Maret atau April, tapi karena ada pandemi akhirnya diundur. Jadi ya sekarang bulan bulan September. Dan topiknya pun cukup unik. Biasanya itu gue jadi pembicara TED Talk, gue ngomongin tentang passion, tentang sulap, tentang playing card designer, ya sesuatu yang gue jalanin lah. Yang kasarnya gue udah tau lah mau ngomong apa. Tapi di sesi kali ini gue jadi pembicara TEDx ngomongin how to run a successful business. For me personally, yes, I run a business, but I don't consider myself as a successful businessman. Karena gue nggak menghasilkan ya miliaran rupiah. Gue menjalankan bisnis sesuai passion gue. So gue coba adjust topiknya jadi apa ya, jadi how you run a business based on your passion. Jadi nanti kalian akan lihat hasilnya mungkin di TEDx punya account, YouTube account. Dan hari ini gue akan kasih lihat ke kalian behind the scene dan mungkin beberapa footage tentang TED Talk gue hari ini. So yuk kita lihat.
So sebentar lagi sesi gue akan segera dimulai. Ini udah ada speaker yang pertama, habis ini speaker kedua, which is gue. Gue akan siap-siap dulu dan slide gue udah ready. Gue akan coba tes mic and I really hope everything works fine. Dan buat kalian yang mau ngikutin, yuk gue akan ajak kalian untuk lihat gimana serunya TED Talk gue kali ini. Let's go. Me growing up doing magic and me growing up and make a living doing playing card designing playing cards. What is your passion? What is you passionate about? Can I make a living doing what I love? Passion is something that when you're doing it, it feels like you're not working, you're having fun. Maybe if you know how you're going to take that thing, selalu open to the opportunity, dan aku kan partner bisnisku mantan musuhku juga, dalam artian kita pernah berantem, and then abis itu kita baikan lagi and then running the business together. For me personally, kalau misalnya kalian tetap kayak nggak bisa make peace with your past, ya dia tetap bisa sukses dengan bisnisnya dia sendiri gitu loh. I mean, for me, it's better for me to forget about the past, embrace the future, embrace everything, and then you just start fresh. Alright, so sesi gue udah selesai. Buat gue sih TED Talk kali ini personally lebih better dari TED Talk gue yang beberapa tahun lalu. Cuman sayangnya adalah ini TED Talk terjadi secara online, which is pakai Zoom kan. I really wish this talk happen offline, which is gue bisa ngerasain ambience-nya di saat gue ngomong, sama seperti waktu gue jadi pembicara beberapa tahun lalu. Tapi ya kan, since pandemi kita nggak bisa expect ada offline event. Gue akan coba summarize topik yang tadi gue bahas di TED Talk, di TEDx tadi. Topiknya cukup interesting kok buat gue, karena gue nggak ngebahas cara desain kartu atau gue nggak ngebahas tentang sulap, tapi gue lebih ngebahas tentang how you run your business. Buat gue topik yang cukup challenging karena gue nggak pernah sharing soal bisnis, karena dari mata gue adalah gue bukan orang yang tepat mungkin untuk ngasih kalian advice soal jalanin bisnis. Tapi mungkin kalau dilihat dari mata anak kuliah, fresh grad, mungkin ini adalah suatu hal yang cocok buat mereka. Gue mencoba untuk memberikan insight yang masuk ke mereka, yang nyambung ke mereka, yang sesuai dengan levelnya anak kuliah atau fresh grad, karena mereka butuh starting point, mereka harus kemana dulu di awalnya. Gue nggak akan ngomong yang berat-berat kayak cari investor lah atau profit gimana segala macam. Gue akan coba ngomongin gimana cari tahu passionnya mereka, and then figure out what they like, what they love to do, and then when it comes to business, you have to run your business based on something that you like, because kalau misalkan lu jalanin something yang kalian suka, when something goes wrong, kalian tahu handle-nya gimana. Itu sih yang gue sampein di TED Talk gue. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih complete-nya seperti apa, nanti kalian bisa lihat sendiri once video udah live di YouTube account-nya TEDx. So gue suka banget sharing insight, knowledge baru seperti ini, especially anak kuliah, karena kita nggak pernah tahu di saat kita pass on this knowledge ke mereka, maybe 2, 3, 4, 5 years later ke depannya, mungkin mereka bisa menjadi the next big thing. Maybe dengan insight yang udah gue kasih, mereka bisa simpan, mereka bisa expand, dan I really hope mereka yang mendengar TED Talk gue hari ini, few years later ketemu gue, mereka bisa bilang, I saw your TED Talk, I got inspired, and gue jalani beberapa advice dari Edo Huang, dan akhirnya gue bisa sampai tahu seperti ini. Kalau buat gue sih, itu suatu kepuasan dari gue, which is I really hope this thing really happen in the future. So, buat teman-teman yang udah datang ke TED Talk gue tadi, buat yang udah attend, yang udah nontonin gue tadi, thank you so much. Dan
yeah, I really hope that you guys enjoy the talk. Dan buat teman-teman yang nonton di YouTube gue, feel free to check my 2015 or 2016 TED Talk. Kalian bisa ngeliat seberapa nervousnya gue, seberapa deg-degannya gue, dan cara ngomong gue totally different from what I am today. So I guess itu aja sih yang pengen gue sampai di video kali ini. Thank you so much buat stay tune, dan jangan lupa subscribe dan share video-video di YouTube channel gue, karena banyak konten-konten menarik ke depannya akan gue share ke kalian yang gue harap bisa menambah insight baru dan pengetahuan baru buat teman-teman yang nonton. So thank you so much guys for your time, and until next time.